Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita? Haleluya. Kayaknya belum bersemangat. Sekali lagi saya undang bangkit berdiri kita semuanya. Haleluya. Lambaikan tanganmu yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Boleh kasih tos kanan kirinya, yang di depan ke belakang. Kalau bisa yang di belakang duduknya boleh agak maju ke depan Bapak Ibu Saudara, supaya kita isi dulu bangku-bangku yang di depan sini. Nanti saudara kita yang lain yang mungkin terlambat bisa mengisi bangku belakang. Ayo Bapak Ibu Saudara, haleluya. Biar kita lebih bisa menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Mari kita bawa hati kita pada pagi hari ini, bawa setiap kerinduan kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkuasa atas pikiran kita. Biarlah kita undang Roh Kudus hadir di dalam hati kita, hidup kita. Biarlah kita bisa menikmati hadirat Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, buat sepanjang minggu ini, bahkan buat sepanjang hari ini. Terima kasih Roh Kudus, Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Kau sangat baik bagi kami. Terima kasih Bapa kami, Kau Tuhan kami. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Terima kasih. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan Yesus, sebab Yesus sungguh baik. Oh haleluya. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan lagi, Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Katakan lagi, Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah. Oh haleluya. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi saya rindu katakan, Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik Yesus. Kau sungguh indah bagi kami Tuhan. Oh Yesus, ku cinta
bagi Tuhan kita. Amin. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Rasakan kebaikan Tuhan. Ingat segala kebaikan Tuhan di dalam setiap hidup kita, sehingga kita dapat menyembah Tuhan. Ingat segala kemurahan Tuhan dalam hidupmu, dalam nama Yesus. Oh haleluya, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari kedua tanganmu angkat ke atas. Biarkan Roh Kudus yang menjamah setiap hati kita. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Kami datang pada pagi hari ini memuji Tuhan. Ada kerinduan dari setiap hati kami memuji Tuhan. Roh Kudus, Engkau ambil alih setiap hati pikiran kami, ibadah kami Tuhan. Oh haleluya. Ora takarabaya shikira lalabayase. Urana takaralabaya shikira lalabayase. Hirana takaralabaya shikira lalabayase. Oh haleluya. Haleluya Tuhan. Glory bagimu. Kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus Kristus Raja kami. Terima kasih Roh Kudus. Oh haleluya. Katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Haleluya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Angkat kedua tanganmu, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan. Haleluya. Selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu, oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Kau yang layak terima, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi
ini. Itulah tujuan kami datang kepada Tuhan hari ini, meninggikan Tuhan, bersama-sama mengagungkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik, Kau sangat indah, Kau sangat mulia. Engkau Allah yang kudus, yang layak terima setiap sembah kami, yang layak terima setiap pujian kami dari setiap mulut hati kami. Engkau yang diagungkan, Engkau yang ditinggikan, Yesus. Haleluya, haleluya, glory bagimu. Oh, biarlah segala pujian dan hormat kami hanya mengagungkan Yesus di tempat ini. Haleluya. Oh, haleluya. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan. Amin Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Lagi katakan segala pujian. Oh haleluya. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian. Roh Kudus, hadirlah Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian, haleluya. Segala pujian dan kemuliaan bagimu Tuhan Yesus, hanyalah untukmu. Oh, segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu. Lebih tinggi lagi katakan segala pujian, haleluya. Segala pujian. Oh, Engkau yang bersemayam di surga, Engkau Tuhan yang bertahta atas setiap pujian kami. Haleluya. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku bersembah, kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Berikan tepuk tangan yang terbaik dari-Mu bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagimu-lah segala pujian dan hormat. Hanya Engkau yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Tidak ada Allah lain yang kami tinggikan selain daripada Engkau Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada satu kuasa yang kami izinkan yang boleh ada di tempat ini selain daripada kuasa Yesus Kristus Tuhan. Segala kuasa kegelapan, segala roh jahat, tipu muslihat iblis, perdukunan, semuanya kami tolak, kami hancurkan, kami ikat, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari tempat ini, keluar dari hati kami, keluar dari kehidupan kami. Kami dibebaskan, kami dikuatkan, kami dimenangkan oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Dan kami akan memuji-muji Tuhan, dan kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap bersorak-sorai bagi Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji
memuji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sebab tiba saatnya kita berkumpul bersama di tempat ini, amin. Kita memuji Tuhan. Haleluya. Yeay. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Saya rindu hanya jemaat saja mengangkat pujian ini ya. Haleluya. Mari kita bebaskan roh kita memuji Tuhan. Haleluya. Jemaat saja katakan tiba saatnya. Kami haleluya. Amin. Kita dari segenap suku-suku di tempat ini memuji Tuhan. Amin. Kita dengan satu hati memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama sekali lagi katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama. Oh haleluya. Dari setiap suku dan bangsa. Oh, 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 oh. Berdiri di hadapan tatamu Tuhan. Haleluya. Katakan keselamatan bagi Allah
Allah kita luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan saksikan kesaksian pujian vokal grup dari Bang Mengasi, Bapak Gembala Inang Gembala dan Opung Gio. Kami persilahkan. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kemarin pas doa puasa, kita tuh dapat firman bahwasannya hari-hari yang sulit ini kita semua masing-masing bertanding. Ya, bertanding dalam arti kata kita harus persiapkan semuanya. Kalau nggak bisa kita persiapkan dalam khususnya dalam iman kita, maka kita kalah dalam pertandingan itu. Artinya kita semua punya persoalan hidup, punya pergumulan masing-masing, mungkin kesehatan, pekerjaan, ya, keuangan, rumah tangga. Artinya kembalilah kepada firman Tuhan, andalkan Dia selalu, ya, nggak ada kekuatan lain saudara. 2023 ini makin sulit, tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, firman Tuhan, ikut doa-doa, doa malam, doa puasa, maka kita dikuatkan. Nggak mampu kita tanpa itu semua. Jadi kami akan angkat pujian dalam berbahasa Batak, ya, artinya bila badai topan, ya, badai pergumulan itu datang, hanya firman Tuhan yang sanggup menguatkan kita. Kami berharap setelah kami angkat pujian ini dengan bahasa sederhana, nanti bisa ditanya artinya, ya, karena di bahasa Batak saya nggak tahu banyak itunya, tapi saya percaya Roh Kudus akan bicara di hati Bapak Ibu Saudara semua, amin. Kami berharap setelah lagu ini kami nyanyikan, kita semua kembali ke firman Tuhan. Enggak ada kekuatan lain saudara. Itu aja, Tuhan harus berkati. Kaparukilan Morosonggo manang hangalutan Holan sadana tau sitiopon Hatari Tuhani sadanai Nagumutal pe akaromean Manang musat dolok tutoruan Padanda siro hahadamean Hadani Tuhani say hodoi Say ingot padani Tuhanmu Mani patari manang borgin golongonmu Dan jadi ganggu berohamu Tuhan binapuna ngolumi Ngolumi Nahubut talpe akaromean Manang musat dolok tutoruan Padan nasiro hahadamean Padan di Tuhani say hodoi Musik memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan kata demi kata. Yang tahu berbahasa Batak pasti mengerti sangat. Biar pujian ini menguatkan kita semua saudara. Nanti yang gak tahu mungkin bisa nanyakan pada yang orang Batak. Saya pribadi sangat diberkati dengan kalimat demi kalimatnya. Kembali ke firman Tuhan, itu aja. Gak ada kekuatan lain saudara. Apapun yang kau gumulkan, apapun yang kau rasakan, kembali kepada Tuhan. Say hodoi katanya. Haleluya. Molo masa akaparukilan Morosonggo pakahangalutan Horan sadana tau sitiopon Hatani Tuhani padanai Nagubut talpe akaromean Manang musat dolok tutoruan
Padani Tuhani sai hodoi sai tiup padani Tuhanmu, mani patari mana borgin golonganmu, dan jadikan berohamu. Tuhan minapu nangolubi nangubu talpe akarobean manang busat dolok tutorua pada nasiro hahadamean padan di Tuhani sai hodoi padan di Tuhani sai hodoi padan di Tuhani sai hodoi. Haleluya. Makasih, Tuhan berkati. Haleluya, pujian yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara ada yang nggak tahu artinya, itu kayak sejenis artinya bahwa janji Tuhan tuh, bahwa Tuhan tuh nggak pernah ingkar janji, kayak gitu ya Bang ya. Ya, Tuhan tuh nggak pernah ingkar janji, bahwa Tuhan kita tuh adalah Tuhan yang setia, Allah yang setia. Apa yang dijanjikannya tak pernah diingkari, amin. Baik, kita masih memuji-muji Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri lagi. Haleluya. Haleluya, bahwa dialah satu-satunya Tuhan kita. Dia yang harus selalu kita pegang. Amin. Yesus yang berkuasa atas kita dulu sampai selama-lamanya. Haleluya. Katakan, Kaulah satu-satunya, ya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, ya. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Tuhan kita yang satu-satunya, Dia yang selalu pegang janjinya. Hidup kita takkan sama kalau kita berada di dalam Tuhan. Haleluya. Katakan, Kaulah satu-satunya, Yesus satu-satunya, sumber dari segalanya. Amin. Oh, Kau kebenaran yang selalu kita pegang kebenarannya. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Ya, sebab Dia alasan kita untuk hidup. Haleluya. Kaulah alasan untuk ku hidup.
kedua tanganmu, katakan haleluya. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku. Katakan dengan iman, sebab hidupmu tidak akan sama lagi. Hidup kita takkan sama lagi. Haleluya. Yes, anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Lagi katakan, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa. Katakan dengan iman, hidupku takkan sama. Oh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Saya rindu sekali lagi dengan iman, katakan Yesus Tuhanku. Haleluya. Amin. Hidup kami takkan sama lagi Tuhan, sebab kami tahu sungguh anugerah-Mu. Hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Sungguh dahsyat Tuhan kita. Sungguh dahsyat. Mari kita tetap berdiri dan kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sering kami tak mengerti setiap jalan-jalan-Mu, tapi sekarang kami baru tahu bahwa segala rancangan-Mu lah yang terbaik bagi kami. Tidak ada rancangan-Mu yang jahat. Tidak ada rancangan-Mu membuat kami menjadi suatu kegagalan. Tapi rancangan-Mu membuat hidup kami berbeda. Membuat hidup kami beroleh suatu hal yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita naikkan pujian ini. Katakan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Mari sekali lagi katakan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri ke nabi karya-Mu. Sekali lagi pujian ini kita angkat dari awal, katakan. Sering ku tak mengerti, benar Tuhan, jalan-jalan-Mu benar Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Oh, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajar kami Tuhan, ajarku memahami semua
Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, oh selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidup, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Haleluya. Kami persilakan kepada hambanya. Tes, Bapa dalam surga, dengan segala keberadaan kami mau datang kepadamu. Engkau pasti sudah senang dengan pujian dan penghormatan kami. Kini kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu sebagai kekuatan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kemanapun kami pergi, kami hanya bisa hidup oleh karena firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu yang tiada apa-apanya ini. Ya Engkau Tuhan, jika Engkau berkenan dan bermurah hati, berbelas kasihan, jadikanku saat ini sebagai juru bicara Tuhan. Hamba hanya alat-Mu, bejana-Mu yang Tuhan setia Tuhan atur sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kiranya semua kami memperoleh firman yang hidup. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami akan duduk mendengar dan Roh Kudus memeteraikannya. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saya ada slide memang, tapi tidak menjadi patokan utama. Jika Tuhan berkata lain atau ada sesuatu hal, saya turut kepada instruksi daripada Tuhan. Nah, tapi temanya kita hari ini adalah letih, lesu, dan berbeban berat. Tadi sudah disinggung oleh hambanya juga waktu 2 puasa, waktu dikatakan inline. Letih, lesu, berbeban berat, dan apa tadi yang disampaikan itu kita akan sampaikan saat ini. Inline benar. Oh haleluya, saya tadi, Tuhan terima kasih. Itulah kalau satu roh. Ya. Kalau beda roh lain. Karena kita roh kudus satu. Kalau roh dari kudus udah beda. Ya. Karena kita punya roh Tuhan, roh yang sama, Tuhan yang sama. Apapun yang kita lakukan selalu berpusat kepada salib. Jadi dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu pasal terakhir, kalau orang memberitakan tidak berfokus kepada Kristus, berdoa buat dia. Khawatir dia memberitakan Tuhan yang lain. Ya. Jadi semua firman itu fokusnya hanya kepada Kristus. Oke. Sebelumnya mari kita baca dulu Matius 11, 28 dan 29. Lalu nanti Filipi 3 ayat 20, Filipi 3 ayat 19. 3 itu aja mau kita bahas 3 jam ya. Maklum kalau dosen itu 3 jam tuh biasa ya. Biasa ngajar tuh jam 9 sampai jam 12, mau jam 2 sampai jam 6, biasa. Nggak akan haus, tambah semangat ya. Tapi tenanglah saudara, kita udah ngeroh Kudus ya. Ayo kita baca bersama. Ya, Matius 11 ayat 28
dan 29. Yuk, 3, 2, 1, mulai. Lalu kita baca Filipi 3 ayat 20. Langsung aja tiga-tiga kita baca ya, biar kita bahas. Filipi 3 ayat 20, udah jumpa? Ayo please, 3, 2, 1. Ayat 19. Puji Tuhan, terima kasih. Saudara, waktu saya di Siantar, waktu kecil, maaf agak keluar dari mimbar, banyak itu di rumah orang, Matius 11 ayat 28, 29, 30 ya. Kadang itu disulam sama ibu-ibu, yuk tempel. Ya di rumah saya sih nggak ada ya, karena boro-boro mau beli itu. Angin aja bisa masuk dari dinding, ya, karena dindingnya nggak tembok gitu ya. Tahun 70-an mana, tembok-tembok di Siantar sana kan, lampunya pun masih teplok. Tapi rata-rata di rumah orang itu, fotonya ini kan, tangan Yesus begini kan. Nah gitu juga yang sering itu Mazmur 23, ya kan? Yang apa? Gambarnya Yesus bahwa ada biri-biri ya, biru-biru ya di belakangnya, biri-biri, domba, gembala yang baik. Itu umum itu. Namun sejauh mana orang memahami hal ini? Ini mau kita bahas. Dan saya tantang saudara kekasih. Saya merenungkan ini selalu. Ya. Ini memang undangan. Marilah kepadaku semua letih lesu dan berbeban berat. Sekarang mau kita lihat. Letih lesu dan berbeban berat. Terlalu banyak orang berpikir kalau udah letih lesu dan berbeban berat itu masalahnya apa? Kesehatan, keuangan, jodoh, bisnis, pekerjaan sehari-hari, jabatan, karir, harta, masa depan anak, dan sebagainya. Betul kan? Dan banyak hamba Tuhan belum tentu mendalami penyampaian ini. Pokoknya yang sifatnya enak-enak, maka gambarnya itu, marilah kepadaku semua letih lesu, gambarnya itu enak. Oh, kalau kita sakit datang kepada Tuhan. Kalau kita begini datang kepada Tuhan. Kalau kita susah datang kepada Tuhan. Itu tidak salah. Itu betul. Tidak salah. Itu Alkitabiah. Tetapi sering kalau sudah doa kita dijawab, atas persoalan itu meningkat lagi. Kita berdoa, Tuhan aku belum punya mobil. Tuhan kasih Avanza. Tuhan terima kasih, haleluya sudah ada Avanza. Tapi jalan itu agak jauh Tuhan, aku minta Fortuner. Naik terus. Tuhan sudah, tapi bisnisku udah jalan. Aku harus ke kantor ini atau ke ini. Aku perlu Camry. Naik terus, gak akan selesai. Gitu juga ketika kita sakit, Tuhan setelah disembuhkan oleh Tuhan, muncul lagi penyakit yang lain. Tuhan disembuhkan oleh Tuhan. Anak sekolah atau makan sehari-hari udah dikasih makan ikan nasi, kau ada julukan gula mo, udah itu lalu masak ikan teri. Tuhan bosan makan gula mo ini, tolong ikan mas. Naik terus sampai terakhir kolesterol tinggi karena terlalu makan babi panggang. Karena manusia itu lebih banyak berpikir terhadap hal yang fisik, biologis. Tidak salah ya, sekali lagi saya katakan tidak salah. Tetapi itu yang selalu diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan, pemberita-pemberita firman Tuhan sekarang. Pokoknya terpenuhi semua kebutuhan jasmania, biologis. Maka muncul aliran yang kesejahteraan. Pokoknya kaya, orang Kristen harus kaya. Betul, gak salah kita kaya. Saya juga pengen kaya supaya saya bisa melayani misalnya ke Papua pakai jet pribadi. Gak salah. Tapi tidak sebatas itu, firman yang Yesus langsung katakan, marilah kepadaku
Yang letih lesu. Apa yang menjadi letih lesu? Apa yang menjadi beban berat? Saudara, jangan kita berpikir hanya sebatas hidup. Kayak Amang sudah 80 sekian, 90 atau 120 tahun seperti Musa. Oke, tapi kita mau hidup di kekekalan lebih dari itu. Ya. Maka tadi di ayat ya di Filipi itu, kita ini memang membutuhkan semua jasmaniah itu. Karena kita adalah masih ada di bumi. Tapi Tuhan ingat, Tuhan mengatakan kita ini memiliki dua kewarganegaraan. Kita warga negara Indonesia, maka berlakulah jujur, adil, mengabdi kepada negara ini. Melakukan yang terbaik untuk negara ini, untuk kesejahteraan negara ini. Seperti firman Tuhan berkata, di mana kamu aku buang, aku tempatkan, doakan kesejahteraan kota. Yes. Tetapi pada sisi yang lain, dan lebih dahsyat lagi adalah kita warga kerajaan surga. Amin. Ya. Karena nggak adanya KTP kita dibikin situ KTP warga kerajaan surga. Hanya dibikin WNRI kan, warga negara Indonesia. Sebenarnya kita ini adalah warga kerajaan surga. Itu pasal dari Filipi tadi ayat 20. Percaya saudara? Percayakah saudara juga adalah warga kerajaan Allah? Oh, hanya sebagian kah? Amin. Nah, orang yang saya katakan tadi yang hanya berpikir untuk fisik, ayat 19 tadi, coba baca, dahsyat sekali itu. Yang ayat 19 tadi, ya. Apa tuh ayat 19 yang dia katakan itu, ya. Kesudahan itu jelas. Tuhannya orang itu apa jadinya? Lihat tuh ayat itu. Tuhannya sudah perut. Tuhannya sudah pekerjaannya, Tuhannya sudah kesehatannya, Tuhannya sudah bisnisnya, Tuhannya sudah keinginan dagingnya. Dari geser Tuhan itu, walaupun nggak dibilang, tapi dalam tingkah lakunya, dalam pola pikirnya, in mind, di setnya, di otaknya itu pemikirannya selalu happening, selalu ini yang duniawi. Minus memikirkan kerajaan surga. Pada firman Tuhan berkata, kumpulkanlah hartamu di surga. Tidak ada karat, tidak ada ngengat. Kita berusaha, sudah dapat misalnya uang. Takut juga nanti devaluasi, takut resesi, segala macam. Tapi harta kita di surga, ngengat dan karat tidak mempengaruhi. Karena Yesus itulah harta kita. Amin. Percaya saudara? Lalu apa yang menjadi beban berat? Apa yang menjadi letih lesu? Saya mau katakan kepada saudara, saya berbeban berat apabila firman yang saya sampaikan hari ini tidak saudara mengerti. Firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan di sini, semua pengkhotbah di sini, jemaat datang tapi tidak mengerti apa yang disampaikan firman Tuhan itu yang membuat kita ini berbeban berat. Beban berat. Dan ibadah khotbah itu dijadikan sebagai rutinitas, formalitas, tradisi sosial, memenuhi ketentuan gereja saja, liturgis atau transaksional. Itu yang membuat saya sakit hati. Saya selalu berdoa, Tuhan, berat beban saya ini. Dan ayat berkata, pikulah kuk yang ku pasang. Pikulah kuk, artinya kita jangan menolak kuk itu. Pikulan itu harus kita bawa. Apalagi beban berat itu. Pernah enggak saudara sampai letih lesu berdoa buat keselamatan anak saudara, mertua, tetangga, orang yang membenci saudara, orang yang menipu saudara, orang menyakiti hati saudara? Itulah beban berat. Kita sampai letih lesu berdoa terus, Tuhan, kenapa ini enggak bertobat saudaraku ini? Daripada kuserahkan kepada setan, aku masih berdoa terus. Karena firman Tuhan berkata kan, bawa ini. Kalau enggak mau lagi berubah, udah serahkan aja sama setan. Karena ada Alkitab berkata demikian kan, kalau untuk konseling orang. Tetapi kita belum sampai ke situ, kita mau orang ini. Ya. Pernahkah saudara merasa letih lesu berdoa buat orang lain? Saudaraku, bukan mau ngasih tahu apa, tadi malam jam 2:30 saya dibanguni Tuhan.
masih membayangkan. Saya berkhotbah yang mau saya sampaikan ini, saya khotbahkan dulu ke diri saya. Enggak langsung ke saudara. Saya khotbahi dulu apa yang mau saya sampaikan ini ke diri saya sendiri. Lalu saya berlutut sampai azan tadi sampai jam 5 kurang, jam 6 kurang. Enggak sadar saya udah hampir lebih dari sekian. Tuhan, saya beban berat kalau aku khotbah nanti di GBI Tanah Merah, tapi jemaat tidak mengerti, capek aku Tuhan, beban berat ini bagi kami. Itulah tanggung jawab seorang pendeta atau seorang yang pemberita. Kalau hanya menyampaikan firman, siapapun bisa khotbah di sini. Anak kecil kita suruh bisa menyampaikan. Sada Musa, sada ayat sada, dimula di Mulana, ditopa di Batamat dan sebagainya. Tapi tidak menyentuh. Inilah beban kami. Jadi saudara, kalau orang yang berbicara di depan ini, beban beratnya. Selain itu adalah beban berat. Beban berat saya adalah keluarga saya juga terutama ya. Kita ingat firman Tuhan, menjadi saksi di Yerusalem, Judea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Jangan dulu sampai ke ujung-ujung bumi, pergi ke Ethiopia, pergi Papua sana. Tapi rumah tangganya kacau balau, Tuhanku. Itu beban berat. Anak saya 3. Keselamatannya saya doakan terus, Tuhan, aku berbeban berat buat anakku ini. Bila mereka nanti, ketika pun saya harus sudah meninggal dunia, anakku ini sudah diselamatkan. Bahkan saya sampai berdoa, saudara. Anak saya 2 lagi belum kawin, yang satu sudah kawin sama warga Silaban. Satu lagi yang laki-laki, lagi di Jerman kuliah S2-nya. Sama buruku, Tuhan, pasangan orang ini Tuhan, siapa nanti calon parumainku, calon helaku, sama orang tua dari helaku, mertuanya helaku sama mertua buruku, Tuhan ku doakan. Kalaupun saya sampai kepada cucu cici saya, cucu cici sampai cici Maranatha. Kalau udah Maranatha kan stop lagi kan, gak ada lagi turunan. Udah Yesus sudah datang. Tuhan, aku berharap kami semua bersekutu dalam perkawinan anak domba Allah. Oh, indah sekali bertemu dengan orang-orang kudus, orang-orang Paulus, bertemu dengan orang-orang yang percaya Tuhan. Itu beban berat. Bukan hanya itu saja, 2 beban kita itu adalah saya terdiri dari minimal 3. Si tanggang, si ringoringa hula-hulaku, laiku, dan si tumorang tulangku. Saya berdoa buat ini. Inilah beban berat itu. Kita ambil beban itu, saudara. Jangan biarkan. Minimal kita bisa berdoa kepada mereka. Kalaupun kita nggak bisa berkhotbah kepada mereka atau kasih sharing atau apa, minimal berdoa. Tapi berdoa sungguh-sungguh supaya mereka pun diselamatkan. Selain itu adalah orang-orang yang berkomunikasi dengan kita. Orang-orang yang berusaha dengan kita, bahkan orang yang membenci kita, kita harus doakan. Jadikan itu beban. Sampai kita merasa, Tuhan, letih lesu aku berdoa buat saudaraku ini. Kok nggak berubah-ubah Tuhan? Tapi jadilah kehendak-Mu. Saudara, ini beban kita. Dan terakhir ini, saya juga merasakan. Ya, dan selalu memohon kepada Tuhan. Saya membaca zaman ini. Ya, kita juga berdoa. Jadikanlah saudaraku beban beratmu adalah untuk berdoa buat hamba-hamba Tuhan. Pendeta-pendeta. Firman Tuhan berkata sepertiga bintang akan ditarik oleh ekor naga. Banyak pendeta yang gugur karena 3 hal saja. Harta, tahta, wanita, merebut ini semua untuk jabatan, bermain curang, bermain ini, harta, gereja besar-besar. Tapi menyedihkan saudara, bukan hanya di gereja lain, kita nggak bicara gereja lain, internal kita sendiri kita sudah tahu. Nah itu beban kita saudara, itu beban saya. Maka ayat ini selalu saya pegang, Tuhan aku berbeban berat buat gereja kami, GBI, gereja, semua gereja yang ada di Indonesia ini, ars gereja. Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu. Saya beban berat juga Tuhan, saudara, untuk gerakan okumene, gebrakan dan gerakan okumene yang harus kita kembalikan lagi kepada suatu unity. Kita uniform sudah, orang Kristen sama-sama percaya Kristus, uniform, seragam. Tetapi belum tentu unity. Unity terjadi apabila Roh Kudus diundang, itu melakukan unity. Itu beban berat kita saudaraku. Selain itu adalah generasi muda, kami dengan yayasan Ayu Bang generasi muda pergi ke SMA swasta, SMA negeri di Jakarta Utara ini dan Kalimantan Tengah kemarin. Kami rindu juga anak-anak muda ini supaya terbentuk karakternya.
terbentuk karakternya. Itu beban berat kita, saudara. Jangan kita anggap enteng. Zaman sekarang ini anak-anak muda kita itu, oh kasihan. Kasihan saudara. Mereka adalah generasi gereja, generasi keluarga, generasi komunitas, generasi bangsa, generasi masyarakat, generasi yang memimpin Indonesia ini. Kita doakan minimal saudara, anak-anak kita, saudara kita, keluarga kita, tetangga kita yang kita kenal, bahkan juga orang-orang yang saudara kita yang lain, kita harus berdoa. Itulah kita tarik jadi beban berat kita. Ya. Itu. Saya merasakan itu beban berat. Kemarin berapa minggu lalu kami dilantik jadi Dewan Penasehat untuk DKI, Pemuda Batak Bersatu. Saya katakan kepada ketuanya, ini beban bagi saya. Bingung dia. Tapi percayalah, beban ini saya terima. Bukan berarti beban ketua membebankan kepada saya, enggak. Ini doa saya. Matius 11 itu beban berat. Ini beban saya ambil beban ini. Minimal saya berdoa buat pemuda Batak Bersatu yang ada di Indonesia ini, ya di DKI dan dimanapun. Itu beban saya bilang. Maka kami selalu mengumandangkan agar terjadi karakter building, pembangunan karakter. Supaya karakter daripada orang-orang percaya khususnya, hamba-hamba Tuhan khususnya, juga gerejanya dibentuk kembali karakternya. Revolusi mental kembali kepada mental Kristus, mental yang sudah Tuhan berikan. Jangan mental kerupuk, mental tempe. Mental kerupuk itu gampang dipengaruhi, pret. Terus mental tempe itu meoleol. Ngikut sana, ngikut sini. Ikut sana, ya ikut dosa ya pelan-pelan, enggak dosa dikit-dikit lah. Ah, udahlah enggak apa dosa dikit-dikit. No, masanya lagi sekarang. Harus mental baja, berani mengatakan ya atau tidak. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selain itu berasal dari iblis. Itu firman Tuhan. Sedih saudaraku. Ini beban saya. Ini beban kita. Ini ayat. Gara-gara ayat ini saya mau melangkah lebih luas lagi. Setelah pensiun dari Bank Mandiri 30 tahun. Saya mau melangkah lagi yang lebih luas lagi. Bila perlu skalanya nasional sampai internasional. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, itulah kerinduan saya, itulah kerinduan kita. Yang Yesus katakan, marilah semua letih lesu, berbeban berat saudara, berbeban kita. Gak tahu apakah saudara menganggap biasa aja firman ini. Ya, saya itu tukang penghayal, tukang perenung, dan tukang menganalisa di dalam pikiran saya itu. Ini ayat ini selalu saya bahas Tuhan. Kenapa ada ayat ini? Kenapa ada ayat ini? Dan saya sadari berat. Dan justru kalau berat itu kita malah semangat, betul kan? Kalau kita bawa kerupuk, ya, kerupuk misalnya dua bungkus, tenang aja kan? Gampang aja bawa kerupuk gitu. Tapi coba sama-sama kerupuk 2 kilo, sama-sama besi 2 kilo, sama sih beratnya. Kerupuk banyak tapi besi 2 kilo, akan beda beratnya. Lebih semangat kita membawa yang berat. Karena berat itu, beban itu adalah pertanda kita hidup. Artinya kita hidup bukan untuk diri sendiri. Saya menyadari saya nggak mau hidup untuk diri sendiri. Saya udah selesai dengan diri saya sendiri. Saya mau melakukan yang terbaik. Saya renungkan firman ini. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kita ganti katanya, aku tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Itulah hidup kita saudara. Ya. Memang berat. Berdoa buat mertua juga berat. Hah? Berdoa buat anak juga berat. Berdoa buat apalagi? Yang berbeda sedikit ismenya, pasti berat. Ya. Justru yang berat itu yang kita ambil. Mau saudara? Yang ringan-ringan itu mah udah biasa. Penyakit kita yang kita alami, kemiskinan, kesusahan, ekonomi dan lain-lain itu ringan di hadapan Tuhan. Kalau kita fokus kepada surga.
jangan masalah itu lebih berat daripada kehidupan masa depan di surga. Masalah ini enteng bagi Tuhan. Dia melihat hati kita. Kau mau melakukan firman-Ku enggak? Kan itu kan. Yesus juga tidak sembarang memberikan tantangan. Ya, dia mengundang marilah. Tapi dia tantangan beban berat dan letih lesu. Yesus kita cerdas. Dia berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Tuhan tahu kita ini gak mampu. Tuhan tahu kita ini tidak ada apa-apanya. Tapi dia menunggu kita untuk datang kepadanya, menghampiri undangannya. Ya. Sehingga saudara, sampai kita nanti tes di kehidupan kekal, ada lagu yang berkata, apakah tanganku kosong ketika menghadap pengadilan Tuhan? Berapa jiwa yang kita bawa? Itu saudaraku kekasih dalam Yesus Kristus yang menjadi beban. Ya. Tuhan juga berkata, aku rendah hati. Aku rendah hati, kata Tuhan. Artinya Tuhan tahu kita ini nothing. Tuhan tahu kita ini tidak ada apa-apanya. Tapi Tuhan rendah hati. Mari, belajarlah padaku. Nah, jadilah murid. Jadilah pembelajar. Belajar kepada Tuhan. Ya. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut, aku rendah hati. Malah manusia yang lebih sombong dari Tuhan. Itu yang terjadi. Apalagi maaf cakap, suku kita ini masih memelihara hotel. Oh Tuhan, buanglah, bubarkan hotel di orang-orang Batak. Hotel, hosom, elat, teal, late, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu beban saya, saudara. Kalau saya disuruh kampanye di Medan, bubarkan hotel. Paling pasti yang punya hotel TD Pardede akan datang, akan ditembak aku kan. Apa maksudmu dibutuhkan hotel? Bukan gedung yang maksudku. Sikap, pikiran manusia itu, hosom, elat, teal, late yang ada di hal kita ini harus dimusnahkan. Gak gampang. Mulai dari rumah tangga dulu. Amin. Mulai kepada anak-anak dulu. Ajari anak-anak untuk tidak memiliki hotel. Ya. Kalau hotel berbintang 7, oh, haleluya. Kita nanti ibadah di sana, KKR di sana. Tapi hotel yang di otak pikiran manusia itu harus dibubarkan. Mulai dari gereja. Karena firman Tuhan di Wahyu berkata, diukur itu mulai dari mana? Ya, di rumah itu. Itu saudaraku yang kekasih. Kita merindukan bangsa ini. Kita merindukan negara ini lebih maju lagi. Kita kasihan juga melihat hamba-hamba Tuhan yang gugur di medan perjuangan. Padahal firman Tuhan berkata, bukan kelahiran yang hebat, tapi kematian. Alkitab berkata, bukan hari kematianku, kelahiranku. Oke, ketika kita lahir, datang tulang dipupus, datang ini bikin acara, datang ini bikin acara, bereuforia karena kelahiran. Tapi Tuhan berkata, jelas, bukan kelahiran, tapi kematian. Apakah dia setia sampai mati? Ya, itu yang Tuhan harapkan. Lihatlah Yesus contoh teladan kita. Dia setia dalam keadaannya sebagai manusia. Dia mau menerima semua penderitaan yang dahsyat itu, beban berat itu. Kudus selalu. Dan dia tidak mengeluh sedikit pun. Dan sampai dia tuh menanggung itu sebagai manusia loh. Bukan sebagai Tuhan dia dihajar. Enggak, itu banyak orang salah mengerti. Disangkanya Yesus waktu dihantam, dibali-bali, ditijuri, didudahi, ditendang itu kapasitasnya sebagai Tuhan. Enggak, Tuhan gak mungkin dipukul. Tapi kapasitasnya sebagai manusia yang lahir dari Bunda Maria. Yang ada darah dan dagingnya, buktinya keluar darah. Tapi dia tetap setia memikul beban kita. Sekarang juga saudara ditantang. Beban kita apa? Apa yang ada beban saudara? Jangan terlalu berpikir terhadap masalah. Oke, masalah ada. Tapi lebih berpikirlah terhadap beban.
Bagaimana Tuhan supaya aku selamat dan seisi rumahku. Sehingga kita berkata seperti Yosua, aku dan seisi rumahku, kami beribadah kepada Tuhan. Oh, indah sekali. Untuk itu, kita harus rela, capek, letih lesu. Kalau Tuhan suruh bangun saudara pagi-pagi, capek memang. Kok saya himbau ya minimal 30 menit lah berdoa tiap hari. Dalam keadaan apapun, serius tiap hari, curhat pada Tuhan. Katakan sama, jangan curhat sama tetangga, jangan curhat sama mertua, jangan curhat sama orang-orang lain. Nanti itu menjadi will, menjadi pil. Wanita idaman lain, pria idaman lain, kalau curhat ke sana kemari, tapi curhatlah, duduk di kaki Tuhan, sembah Dia. 30 menit enggak terasa. Ternyata paling 3 lagu itu udah habis. Bahkan karena buru-buru waktu mau ke kantor, sampai kita enggak sampai meminta berkat dari Tuhan. Tuhan, terima kasih aku udah berdoa mengucap syukur. Amin. Kita pergi. Padahal banyak antriannya, catatan kita banyak, Tuhan minta ini, minta ini, minta ini. Tuhan tahu. Yang penting dia marilah. Marilah kepadaku. Jangan kepada yang lain. Oh, saudaraku. Indah sekali kalau kita berpikir kepada mengharapkan hal surgawi. Karena di situ ya kebahagiaan kita. Saya suka merenungkan ya kebahagiaan. Saya bayangkan itu dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Ya, kita akan di situ nanti berjumpa bersama dengan Yesus sehidangan. Oh, saya bayangkan itu. Kadang saya senyum kayak orang gila. Memang kadang kita harus kayak orang gila juga. Ya di hadapan Tuhan gila itu nggak apa-apa. Saya senyum, oh Tuhan enak sekali nanti ya. Ada Yesus. Kita di sana ketemu dengan Petrus, ketemu dengan Paulus, ketemu dengan Yakobus. Ya jelas Judas Iskariot nggak tahu ya, jangan ikut itu. Ketemu dengan Sianu, ketemu dengan Paulus. Kadang aku bertanya, ketemukah aku dengan bapakku dan mamaku? Ketemukah aku, abangku ada satu laki-laki yang meninggal di atas 3 di atas. Ketemukah aku dengan dia? Saya nggak bisa jawab, hanya Tuhan. Ketemukah aku dengan mertuaku? Walaupun aku nggak kenal mertuaku dua-duanya, tapi nanti di sorga diperkenalkan. Ketemukah aku dengan saudaraku ini? Ketemukah aku nanti dengan atasanku? Ketemukah aku? Itu beban saudara. Sebab itu yang sudah lalu berlalulah, yang sudah meninggal, yang hiduplah kita pelihara sekarang. Amin. Yang hidup inilah kita doakan. Itulah jadi beban kita. Untuk menjadi berbeban berat, memang tidak enteng sekali saya katakan. Kita harus berani mengatakan, aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah baginya. Keluarga kita. Aku mau jadi saksi melakukan firman-Mu, melayani lebih sungguh. Firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Itu tidak ada kapasitas atau arti mengatakan untuk dilayani. Bahkan kita yang melayani. Beban berat, letih lesu karena kita melayani. Oh, indah sekali. Kita konsisten berkata, aku mau jadi, kita nyanyikan bersama. Aku mau jadi roti yang terpecah bagi keluargaku. Aku mau jadi gur yang tercur bagi saudara-saudaraku. Aku mau jadi saksi memberitakan firman-Mu. Melayani lebih sungguh. Maukah saudara menjadi anggur yang tercurah bagi situasi kondisi zaman sekarang? Menjadi roti yang terpecah bagi generasi muda yang semakin lama semakin hancur. Bahkan ke gereja pun datang menghancurkan. Maukah saudara yang mendengarkan firman ini, ibadah ini di Zoom atau online pun,
Ini tantangan bagi kita. Kita tidak mau hidup sebagai Kristen biasa-biasa saja yang hanya untuk mengurusi makan minum, makan minum, makan minum. Enggak. Kita perlu makan minum rohani. Dan kita juga memberikan makan minum rohani. Saya berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Saya bilang juga berdoa, Tuhan, ini Alidin Sitanggang, ini Alam Sasiring isi saya, utuslah kami. Utuslah kami Tuhan. Mulai dari Yerusalem, keluarga. Ya. Saya pikir kita pun semua menyadari, tidak ada keluarga kita ini yang adem-adem aja kan. Keluarga saya Sitanggang juga belum tentu. Keluarga saya Siringoringa juga belum tentu. Tulangku Situmorang juga belum tentu. Juga bisnis kita juga ini. Tidak ada yang adem ayem. Tetapi ada kehadiran kita di situ. Untuk berdoa. Membawa kabar baik. Coba bayangkan. Anggur yang tercurah. Roti yang terpecah. Itu nampak pada tubuh Kristus. Karena kita mau seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang ku minta dalam jalanku. Sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Itu lagu lama, tapi powerful sekarang. Karena hidup kita ini adalah menuju kepada kesempurnaan seperti Yesus. Amin. Ya. Kesempurnaan seperti Yesus, itulah tujuan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, ayo memperbaharui sikap, bertobat setiap hari, memperbaharui budi untuk bisa membedakan mana yang baik dan benar, mana yang baik dan yang salah. Berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sempurna itu standarnya Yesus. Ya. Ketika udah kita baca tadi kan Matius 11 tadi, aku akan memberikan kelegaan dan ketenangan. Maka orang ketika udah meninggal itu dia bikin RIP, rest in peace. Istirahat dalam damai. Ini dasarnya kitab itu, orang di kuburan itu RIP dibikin. Di Sondo Maradian gitu kan. Tapi RIP itu sebenarnya. Karena memang Yesus berkata, datang kepada dia, dia akan memberikan ketenangan. Nah, kita mau selama kita di dunia ini, kita memperoleh itu semua. Tapi yang utama adalah Tuhan menantikan kita di tempatnya langit baru, bumi baru. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Adakah saudara yang saat ini merasa beban berat? Ya. Gak usah pikirkan kesehatan dulu. Gak usah pikirkan tentang jasmaniah biologis dulu. Coba pikirkan dulu tentang mertuamu. Pikirkan tentang saudaramu. Pikirkan tentang ada mungkin yang menyakiti hatimu. Please, come here, kita mau berdoa. Saya undang saudara datang ke depan untuk berdoa. Kita doakan bersama-sama. Yang merasa berbeban berat dan litih lesu dalam hidup ini, untuk keselamatan keluarga, untuk keselamatan tulang, untuk keselamatan hula-hula, untuk keselamatan orang-orang yang mengasihi kita, yang membenci kita, bahkan untuk keselamatan gereja, keselamatan hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan. Untuk keselamatan bangsa ini, untuk keselamatan generasi muda kita yang semakin lama semakin hancur. Narkoba gak bisa ditahan saudaraku, gak bisa ditahan, LGBT semua gak bisa. Kasihan anak-anak, online, globalisasi, itu semua membuat goyang. Inilah kita, beban kita saudara. Ya, puji Tuhan saudaraku. Saya berdoa, beban saya berdoa itu hampir 4 tahun 5 tahun kepada anak saya yang kuliah di Jerman. Tuhanku, aku nggak tahu dia ngapain, tapi pimpin dia di sana. Maaf, free sex bebas, porno bebas, ngapain bu bebas, mabu-mabu juga dia bebas. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah puji Tuhan,
Dia menyelesaikan S1-nya. Dan sekarang sudah S2. Ya, dia udah minggu lalu dia khotbah di GBI Berlin. Oh Tuhan, ku bilang terima kasih Tuhan. Karena itulah melindungi dia. Itu doa dari kita. Doa dari kita saudaraku untuk anak-anak kita. Demikian juga jangan hanya anak-anak kita. Itu egois namanya. Juga anak tetangga kita. Anak saudara kita. Anak bapak muda, bapak tua, abang, bere, dan lain-lain. Ini saya tantang pada acara orang Batak. Kita dibilang tulang. Tapi pernahkah tulang berdua untuk berenya? Saya waktu khotbah di keluarga Siringoringo, tulang, semua kita ini tulang. Saya bere saya 13. Saya berdua, saya sebut mereka satu persatu saya bilang. Maka bisa 1-2 jam menyebut satu-satu. Pernahkah menganggap kita hula-hula posisi hebat? Ya kan, dia orang Batak kan hula-hula itu posisi hebat. Tapi pernahkah dia berdoa buat berenya? Jangan-jangan nama berenya dia nggak tahu. Atau nomor telepon berenya, jangan-jangan dia nggak tahu pula. Bagaimana dia mau menasihati berenya? Mulai dari rumah tangga. Oh Tuhanku. Adakah saudara yang mau menjadi roti yang terpecah? Atau mau menjadi anggur yang tercurah untuk keluarga, untuk tetangga, untuk bangsa negara ini, untuk gereja kita Betel, untuk gereja seluruh Indonesia, untuk gereja-gereja anak-anak muda, anak-anak sekolah, TK, SD, SMP. Ayo. Maukah saudara? Aku. Haleluya.